Ya, AWK itu kan saya usulkan calon wakil gubernur loh dia. Oh ya? Iya. Oh berarti. Oh. AWK. Saya hubungi sempat telepon dia. Pak Prabowo ini tidak main-main itu loh. Menunjuk Ya. di Gajah ini. Saya kemarin waktu ngobrol sama AWK kan beliau, tapi Pak Sugawo Kauri tetap yakin Pak ya, masih ada peluang untuk. Ya saya walaupun kan di sana bertarung. Banteng juga kan. Bertarung. Saya harus Astok menang, saya harus menang di pertarungan. Saya kalah pun saya harus di pertarungan. Siap. Saya tidak terpengaruh karena opini. Betul. Ya sehingga saya tetap akan, karena kalau menurut saya Buleleng itu justru daerah yang paling cepat menerima perubahan. Betul. Dari dulu Secara Pak, politik ya. iya, Secara tahun politik. 71, tahun 65, Buleleng lah yang paling cepat menerima Perubahan itu pasti diawali dari Buleleng dulu ya Pak ya. Kalau seperti itu teorinya tadi, Bojogen calon. itu saya juga. Ya AWK itu kan saya usulkan calon wakil gubernur loh dia. Oh ya? Iya. Oh berarti dulu harusnya dari deretan Pak Agus Suratjano yang saya dengar juga ada Pase. Berarti ada nama WK juga jadi gini, satu kan. ketika itu sekitar tanggal 19. Agak mic-nya ditarik dikit Pak. Ketika tanggal 19, saya pagi-pagi mendarat di Jakarta, ditelepon oleh DPP. Saya disebutnya sana kan Pak Kori ya. Pak Kori, itu segera Gerindra, Pak Prabowo sudah menunjuk Pak di Gajah untuk menjadi calon gubernur. Tugas Anda adalah mencari calon wakil gubernur. Karena biar bagaimanapun antara Gerindra dan Golkar ini harus dalam satu koalisi. Jadi etika organisasi saya waktu itu, saya tawarkanlah yang pertama Pak Demmer dengan Pak Gusadi dari Kader Golkar ya. Waktu itu mungkin sudah dikonsultasikan dengan pihak Gerindra, tidak berkenan. Bahkan yang diminta adalah saya gitu loh. Oh, Pak, berarti sempat juga diminta masukkan nama untuk wakil gubernur ya. Tapi saya waktu itu sudah mohon izin, saya sudah berproses di Buleleng. Jadi saya tidak bisa memenuhi itu. Coba kalau itu, ya saya mohon waktu. Saya sempat kontak Pak AWK ini. Oh, saya sempat telepon dia. Untuk ini saya coba, saya usulkan. Kemudian saya juga kirimkan nama Pak Agus Suratjano. Enggak, waktu Pak nelpon Haji AWK, beliau berkata apa? Siap. Nggih, begitu. Oh gitu. Ya, okay. Saya usulkan kan. Ya namanya kan saya mengusulkan. Tapi itikat saya kan karena dia adalah semeton juga ya. Oh, ya, satu kawitan Pak ya. Tegah Korea. Ya. Jadi etika saya dalam politik itu yang pertama adalah Pak Demmer dan Pak ini yang saya usulkan. Internal dulu, organisasi, kedua saudara. Ya. Itu karena dia kan mempunyai kapasitas menurut pandangan saya. Betul. Ya ternyata juga beliau tidak direspon lah, tidak diterima ketika disampaikan ke Gerindra. Yang memutuskan itu di pusat berarti ya? Iya pusat, harus ada koalisi, terutama dari Gerindra. Gerindranya? Ya. Jadi waktu itu kemudian yang kedua baru saya usulkan Pak Suratjano. Sampai Pak Suratjano sampai tanggal 25 belum ada jawaban. 25 itu kan Hamin pendaftaran. Iya, pendaftaran tanggal 27. 27 Hamin 2 berarti kan? Tidak ada jawaban. Saya hubungi Pak di Gajah, belum ada respon dari DPP. Akhirnya gini aja. Saya sekarang WA, saya panggil dia kan Dinda. Saya panggil Dinda WA. Golkar Bali mengusulkan Pak Agus Suratjano untuk mendampingi Pak di Gajah. Dan kalau tidak berkenan, saya usulkan Pak Gredeg gitu. WA saya kepada berarti kalau bukan Pak Agus dulu Pak Gredeg jadinya gitu. Ya, saya di WA saya itu masih ada di WA-nya. Oke. Saya kirim ke Pak di Gajah. Di Gajah memforward ke DPP Pak Dasko siapa itu ya. Itu 2 jam ada jawaban itu. Langsung ada jawaban. 2 jam. Saya masih di Jakarta kan, ada jawaban. Oke, ya, setuju. Pak Agus. Akhirnya dihubungi saya, setuju Pak Agus Suratjano. Ya saya minta tolong dikirim pernyataannya, kesediaannya dan fotokopi KTP-nya, termasuk fotokopi KTP Pak di Gajah. Itu saya kan di Jakarta sudah siap kertas kop, sudah
sama staf sana stempel itu. Saya kirim langsung ke DPP. Langsung ke DPP. Nah, kemudian setelah itu sekitar jam 2 ada informasi dari DPP bahwa Pak Ketua Umum Pak Bahlil ngantor jam 21 di DPP, jam siang malam. Saya ke sana. Jam 9, jam 8 saya sudah di sana. Rame kan 38 provinsi. Semua ngajak calon. Ridwan Kamil sana, Kopi Pak sana, Pak Bobi sana, semua. Tidak gesing. Saya sendiri aja, karena memang kan waktu jam 1 baru tujuannya. Cari tiket untuk Pak Degaja tidak bisa karena muktamar PKB waktu itu. Sendiri. Ya saya tungguin aja di sana, di DPP. Yang lain kan dipanggil rombongan-rombongan itu dari masing-masing. Ada yang marah-marah kan itu dirame dari Papua. Ternyata saya paling terakhir dipanggil. Jam 3:30 pagi. Ush, 3:30 pagi? Ya. Untung saya tidak putus asa ya. Wah, kena kalahin dan segitu gitu loh. Saya tunggu terus di sana. Jam 3:30 pagi dipanggil. Nah, akhirnya di sanalah kita diskusi. Langsung dengan Pak Ketua Umum dan beberapa staf inti beliau. Nah, akhirnya oke, kalau masalah Gubernur Bali kita putuskan sebentar, ada bukan besok karena itu sudah jam 4 itu. Ya, sebentar. Karena dia biar dapat istirahat dulu, capek kelihatannya. Akhirnya saya tunggu jam 2 baru sudah turun itu. Jam 2 sore. Tanggal 26. 26-nya. Tapi nama Pak Suranyana salah. Suratnya Nana gitu. Kan nggak bisa ini. Iya. Lagi salah ini Pak, kita ajukan kan melalui proses sekjen dan sebagainya. Akhirnya sekitar saya sudah melepas tiket itu sampai 3 kali itu. Artinya menghanguskan tiket. Tiket pesawat. Ya. Nah, jadi setelah itu kira-kira jam 10:30 perbaikannya keluar. Perbaikan. Baru saya WA Pak Agus Suranyana, Pak Degaja, tolong besok datang ke Golkar Bali jam 11. Tanggal 27 itu. Tanggal 27. Karena saya kan waktu itu saya tumben naik satu pesawat 6 itu, yang terakhir itu. Sehingga sampai di rumah sudah mungkin jam 4 itu. Sebentar istirahat jam 11 ke DPD Golkar. Saya panggil semua kan yang mendapat rekomendasi itu. Jadi satu-satunya ya calon gubernur dan wakil gubernur yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Provinsi Golkar Bali di Bali. Saya sendiri. Waktu itu. Kalau yang lain kan semua bersama ke depan ketua umum, ini foto apa itu. Ini itu tanggal 27. Itu sudah tanggal 27 jam 11. Jadi itu mekanismenya, prosedur itu. Jadi sempat itulah tahap pertama yang saya tawarkan adalah Pak Demer dengan Pak Adi. Sebagai ketua DPD kan, ya kita punya kader kan gitu. Waktu itu setelah itu dijawab. Gerindra yang tidak setuju gitu. Ya artinya dijawab, kita tidak menuduh itulah ya. Tapi dijawab oleh waktu itu Pak Ades Kadir. Enggak diterima gitu ya. Yang entah lain. Siapa yang tidak menerima saya enggak tahu kan. Sudah itu saya tawarkan AWK. AWK. Saya hubungi sempat telepon dia. Telepon. Udah itu oke, dikonsultasikan. Setelah itu ada jawaban kan. Tidak, saya kan tidak lagi. Nah, waktu itu AWK udah tahu gubernurnya kan Degaja. Ya, sudah saya bilang saya telepon dia. Jadi ya kita kan karena itu saya ada dalam posisi di Jakarta kan cari siapa. Bahkan yang terakhir sempat itu dari DPP Pak Ades Kadir itu menawarkan Pak mantan Kapolda. Pak siapa namanya Pak Ide Bagus itu, Pak Ide Bagus. Ide Bagus. Tabanan itu. Akhirnya saya menawarkan Pak siapa namanya Pak Agus Suranyana. Itu tanggal 19 kan, tapi sampai tanggal 25 kan ada jawaban. Pagi-pagi jam 8 saya WA Pak D Gajah. Akhirnya sekitar jam 11:30 dia telepon saya, belum ada jawaban. Katanya ada pasak juga sempat di
Ya kalau itu mungkin dari yang lain. Dari yang lain. Kan dari saya. Kan ada Golkar dan lain-lain. Ya, ada yang lain kan. Gitu. Oke. Jadi kalau yang saya sebutkan, laporkan kepada DPP itu. Nah, jam 11:30 Pak De Gajah telepon, belum ada respon. Kada. Waduh, ini sekarang tanggal 25. Lagi 2 hari udah pendaftaran. Gitu. Akhirnya saya awag-awagin kan itu. Saya bikin WA ya, saya bilang gitu. Saya tawarkan Pak Agus Suratnyana dengan pertimbangan dia mantan bupati, belum mantan ketua DPC. Dan saya isi juga kalau ini tidak berkenan, alternatifnya adalah Pak Wayan Gerda, saya bilang gitu. Itu saya kirim WA itu. WA itulah menurut Pak De Gajah, WA itu yang di forward ke Pak Dasko. Akhirnya jam 1 itu ada jawaban, oke gitu. Ya. Oke, siap. Wah, itu ternyata proses di balik layarnya, Pak ya. Last minute berarti nih, Kak. Last minute betul itu. Betul. Wah, gimana nyiapin pendaftaran waktu itu? Pendaftaran tanggal berapa, Pak? Tanggal 29 akhirnya. 29 ya. 1 hari penuh seluruh. Jadi Kim itu semua 29. Karena kan tanggal 27 kita serahkan rekomendasinya, 28 melengkapi dan sebagainya. Karena mungkin kan benar-benar dipertimbangkan betul mungkin kan sama pusat juga mungkin itu ya. Artinya begini Pak, Bung Erwin, Pak Prabowo ini tidak main-main itu, menunjuk De Gajah ini. Jadi tidak main-main. Itu. Artinya sebagai seorang militer ya, seorang jenderal pasti sudah apa yang disebut dengan intelijen, apa dan sebagainya kan sudah. Dan sudah tentu dia tidak ingin korbankan anak buahnya, anak didiknya kan. Kalau saya melihat dari sana, makanya saya itu nungguin itu 3 hari itu Pak, 3 malam nggak tidur itu, sampai tiga kali mungkin lebih itu tiket yang saya angus-anguskan itu untuk, karena kalau saya tinggal kan nanti ya kalau nggak keluar. Betul. Sama dengan jam 9, jam setengah 4 saya baru dipanggil itu. Kalau nggak tahan itu bisa tidur dia. Tidak tidur berarti nungguin itu Pak ya? Tidak tidur. Saya di sana. Ketuanya waktu itu udah Bahlil. Pak Bahlil. Ya. Pak Bahlil ngantornya jam 9 waktu itu malam. Saya jam 8 udah di sana. Ya di sana orang di lantai 3 itu nggak ada warung, nggak ada apa, nggak makan itu. Sampai jam 4 itu. Saya takut kalau tinggal makan keluar dipanggil nanti. Ya. Lagi, ya gitu Pak ya. Iya, itu ya. Nah, itu hal yang baru saya ungkap sekarang ini gitu loh. Kalau sudah berjalan. Sehingga bagi saya, keyakinan saya Pak Prabowo itu tidak main-main menunjuk Pak ini. Pak Gajah. Oke. Pak De Gajah ini. Siap. Terima kasih Pak. Ya, oke.